terdengar suara tembakan yang memecah keheningan di sebuah apartemen tua. Junho dengan napas memburu berlari menuju sumber suara. Wajahnya penuh ketegangan dan genggaman pistol di tangannya semakin erat. Dia menyusuri lorong sempit memeriksa setiap pintu satu persatu. Sampai akhirnya pandangannya tertuju pada sebuah kamar yang pintunya sedikit terbuka. Di dalam kamar, dia menemukan seorang pria terikat di atas tempat tidur. Tubuhnya telanjang dengan wajah penuh ketakutan. Junho segera mendekat, membuka ikatan di mulut pria itu dan menatapnya tajam. "Di mana kamar Gi-hun?" tanyanya. Suaranya terdengar tajam dan mendesak. Pria itu tergagap, tubuhnya gemetar. "Kamar 405, dia ada di sana." Tanpa membuang waktu, Junho bergegas menuju kamar yang dimaksud. Dia mendorong pintu dengan kasar, menemukan Gi-hun berdiri di tengah ruangan dengan sebuah kartu undangan permainan Squid Game di tangannya. Gi-hun tampak terkejut melihat Junho masuk sambil menodongkan pistol ke arahnya. "Apa yang kau lakukan di sini? Siapa kau?" Gi-hun bertanya dengan nada curiga, mencoba memahami situasi. Namun sebelum Junho bisa menjawab, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar di belakang mereka. Tiba-tiba seorang pria muncul, memukul kepala Junho dengan sebuah tabung hingga dia terjatuh. Gi-hun yang terkejut dengan kejadian itu segera meraih pistol Junho yang terjatuh. Dia menodongkannya ke arah pria tersebut meskipun tangannya gemetar. Pria itu mengangkat tangannya, mencoba menenangkan Gi-hun sambil berkata, "Tenang, aku anak buah detektif yang kau sewa. Aku di sini untuk melindungimu." Gi-hun perlahan menurunkan pistolnya. Meski wajahnya tetap waspada, pandangannya beralih ke arah pria misterius yang terikat di tempat tidur, kini terkapar tak bernyawa di lantai. Anak buah detektif itu mendekat, wajahnya berubah marah. "Kau yang membunuhnya?" dia bertanya tajam. Gi-hun hanya terdiam, mencoba memahami situasi yang semakin kacau. Anak buah detektif itu sangat geram melihat pria yang sudah mati itu. Malam itu sunyi, hanya ada dengkuran pelan seorang wanita yang tertidur dalam mobilnya. Matanya tertutup, tiba-tiba tok tok tok, suara ketukan di kaca jendela membangunkannya. Seorang satpam penjaga parkir berdiri di luar dengan ekspresi tidak ramah. "Kau tidak boleh parkir di sini, silakan pindahkan mobilmu," katanya dengan nada tegas. Wanita itu menghela nafas, mengangguk tanpa banyak bicara dan menyalakan mesin mobilnya. Tapi sebelum dia pergi, ada sesuatu di wajahnya keletihan yang di dalam, soalnya dia sudah terlalu lama bersembunyi dari dunia. Di tempat lain, Gi-hun berdiri di atas bak mandi kecil memandangi Junho yang terikat dengan tali. Di tangan Gi-hun ada kartu identitas milik Junho. Ternyata Junho adalah seorang polisi. Gi-hun berkata sambil menyipitkan matanya, "Kenapa kau ada di sini? Kenapa aku harus percaya padamu?" Junho berusaha menenangkan dirinya. "Aku ingin membantu. Aku tahu siapa kau, Gi-hun. Aku pernah bertemu denganmu di permainan itu. Kau mungkin tak ingat karena aku menyamar. Tapi aku punya misi, menemukan frontman dan menghentikan permainan itu selamanya." Gi-hun berkata dengan nada sinis, "Kau pikir aku semudah itu percaya?" Junho menatap Gi-hun dengan serius. "Karena kau juga tahu permainan ini tidak bisa dihentikan dengan cara biasa, kau butuh aku, Gi-hun. Aku tahu cara mereka bekerja." Setelah berpikir sejenak, Gi-hun mengangkat bahu. "Baik, kalau begitu ikut aku." Dia membawa Junho ke sebuah ruangan rahasia. Ketika pintu terbuka, mata Junho membelalak. Di dalamnya ada tumpukan uang yang sangat banyak, seperti pemandangan dari sebuah mimpi gila. "Lihat ini," kata Gi-hun. "Kalau kau bekerja sama denganku, uang ini bisa menjadi milikmu." Gi-hun membawa Junho dan anak buah detektif itu ke sebuah gudang yang penuh dengan senjata. Bagaimana Gi-hun, Junho dan timnya melanjutkan misi mereka? Semua akan terungkap di episode berikutnya.